Salam sejahtera dan selamat pagi untuk saudara sekalian yang sedang mendengarkan renungan online pada hari ini. Kembali kita bersyukur karena atas seizin Tuhan kita dapat bangun dan memulai aktivitas kita. Namun marilah kita memulai hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya akan memimpin kita untuk masuk dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk bernafas dan bangun di pagi hari ini. Pada kesempatan yang indah ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Orang Tua Generasi Strawberry. Bahan renungan hari ini akan saya ambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Namun saya hanya akan membaca ayat 5 saja. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membaca tetapi melakukan firman ini dalam hidup kita. Saudara, mungkin banyak di antara kita, dan juga termasuk saya, yang mendengarkan renungan online pagi ini, diasuh oleh pola asuh orang tua yang keras. Hal ini disebabkan karena orang tua kita dulu juga mengalami masa-masa peperangan dan kesulitan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mau tidak mau harus mendidik kita dengan keras. Dan orang tua kita pun juga kemungkinan besar sulit mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga hal itu berpengaruh kepada mereka yang memiliki kesulitan dalam menyampaikan isi hati mereka kepada anak. Lantas jika kita melihat anak-anak muda yang lahir pada zaman sekarang ini, di mana mereka dari bayi sudah mengenal yang namanya telepon layar sentuh. Jelas mereka memiliki karakter yang berbeda dengan kita yang masih menonton siaran televisi cembung bersama-sama dengan seluruh keluarga waktu kita masih kecil. Apa yang kita tekankan tentang nilai-nilai yang kita bawa dari kecil mungkin dipandang kurang nyambung dengan pemahaman mereka, yaitu anak-anak muda zaman sekarang yang disebut sebagai generasi strawberry. Mengapa mereka disebut sebagai generasi strawberry? Karena mereka sangat rapuh seperti strawberry dan tidak bisa ditekan dengan keras seperti anak-anak generasi kita, yaitu generasi mesin tik dan pager. Namun yang harus kita perhatikan adalah bahwa setiap generasi memiliki keunggulan dan bakatnya masing-masing dan juga kelemahannya masing-masing. Dan setiap orang tua, sekalipun generasi mereka berbeda, tetap harus mengajarkan satu pesan yang penting, yaitu mengasihi dan setia kepada Tuhan Yesus. Pada pembacaan Amsal 3 ayat 1-10 kita dapati bahwa si pengamsal ini mengambil peran sebagai orang tua yang mengajarkan kepada anaknya. Ajarannya adalah agar orang tua itu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mengasihi dan setia kepada Tuhan apapun kondisinya. Karena dengan jalan demikianlah maka Tuhan baru akan memberikan berkat kepada umatnya. Hal ini juga sebenarnya selaras dengan pengajaran yang ada di Ulangan 6 ayat 5-7. Nanti saudara bisa membacanya dengan lebih lengkap melalui Alkitab saudara. Bahwa orang tua bangsa Israel harus siap sedia setiap saat mengajarkan anaknya untuk mencintai Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengajarkan anak kita berulang-ulang untuk mengasihi Tuhan? Yaitu untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan setia kepadanya. Saudara, saya memiliki sebuah kisah pengalaman hidup. Sebelum saya masuk ke STT Saat, saya bekerja di tempat les bimbel internasional. Dalam salah satu sesi waktu mengajar, ada seorang anak yang curhat kepada saya kalau ia capek. Ia capek karena harus disuruh oleh orang tuanya untuk les bahasa Mandarin, les bahasa Inggris, les gambar, les renang, les sempoa, les lukis, les menari balet,
les latihan piano, les biola, les gitar, dan lain sebagainya. Sewaktu anak itu cerita, ternyata anak-anak yang lain juga mengeluhkan hal yang sama. Kalau mereka dipaksa orang tuanya untuk les ini dan itu. Mirisnya adalah, waktu saya tanya kepada mereka, ternyata komunikasi orang tua dengan anak malah sangat sedikit sekali. Jadi hanya waktu pagi dan malam saja ketemu, hanya ngobrol sebentar lalu mereka tidur. Bangun tidur mereka sekolah lalu mengulangi aktivitas yang sama. Kemudian saya berpikir, kebanyakan orang tua zaman sekarang ini, sekalipun tidak semua memang, mereka lebih mengutamakan skill anak, kemampuan anak. Karena berpikir dengan banyaknya kemampuan atau skill anak, maka anak itu bisa sukses, bisa survive di masa depan. Mungkin para orang tua tersebut merasa, karena dulu mereka tidak punya kesempatan sebanyak anak sekarang. Karena mereka berpikir dulu orang tua mereka keras dan tidak mendidik mereka dalam banyak hal. Sehingga ketika mereka punya anak, malah menjadi ajang balas dendam. Tetapi mereka lupa satu hal, yaitu mereka tidak berkomunikasi dengan anak dan tidak mengajarkan iman untuk percaya kepada Tuhan setiap saat. Saudara, siapapun kita, apapun skill kita, kemampuan kita, jabatan kita, semuanya akan sia-sia jika kita tidak memiliki Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan beriman kepada Tuhanlah, maka manusia diberikan anugerah untuk merasakan kebaikan-kebaikan dari Allah. Jika kita belum beriman kepada Tuhan Yesus, jangan tunggu lama lagi, segeralah bertobat dan milikilah Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat pribadi. Jika engkau sebagai orang tua belum mengajar anakmu dalam iman kepada Yesus, segera luangkan waktumu untuk mengajar mereka setiap hari beriman kepada Tuhan Yesus. Karena warisan yang terbaik sebagai orang tua generasi strawberry yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita bukanlah warisan les ataupun harta duniawi, melainkan warisan iman yang kekal di dalam Kristus. Karena dengan jalan demikianlah, maka manusia dapat melihat, mencicipi, merasakan kebaikan-kebaikan Allah di dalam hidup mereka. Hanya firman Tuhan hari ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami jikalau kami sebagai diri kami sendiri ataupun kami sebagai orang tua belum beriman ataupun mengajarkan warisan iman kepada anak-anak kami di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa memampukan kami untuk melakukan firman-Mu pada hari ini. Dan tolong kami juga agar kami di dalam sepanjang aktivitas kami mendapatkan perkenanan serta pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.